Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rizza selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, saya Ulfi Maula Sania dan rekan saya Miftahul Muhaimin, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam Masa Kerajaan Besar Dinasti Safawi Persia hingga Khumain tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Baik, saya akan mempresentasikan materi pertama yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai materi kedua. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Safawi. Bercikal bakal sebuah gerakan Safawi murni, gerakan keagamaan dengan Thariqah Syafawiyah sebagai sarananya. Masa Thariqah Syafawi ini berlangsung sejak tahun 1502 hingga 1722 Masehi, yang berturut-turut dipimpin oleh yang pertama Sofi al-Din, yaitu pendirinya pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Gerakan Safawi bercorak Syiah, keturunan Imam Syiah ke-6 yaitu Musa al-Kazim. Yang kedua itu Syekh Sadruddin Musa pada tahun 1334 sampai 1399 Masehi. Yang ketiga yaitu Syekh Khwaja Alim pada tahun 1399 sampai 1427 Masehi. Yang keempat yaitu Syekh Ibrahim pada tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Yang kelima yaitu Ismail pada tahun 1501 Masehi. Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari kata Sofi, yaitu gelar nenek moyang raja-raja Safawi, Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 hingga 1334 Masehi, pendiri dan pemimpin Thariqat Safawi. Adapun negara Safawi secara resmi berdiri di Persia pada tahun 1501 Masehi, yaitu ketika Ismail I dengan pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan Akoyunlu di Shapur dekat Nakhchivan, yaitu ibu kota Akoyunlu. Ismail berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja yang pertama dinasti Safawi. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid Thariqah Syafawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermadhab selain Syiah. Kemudian yaitu masa kepemimpinan Junaidi pada tahun 1447 sampai 1460. Syafawi memasuki wilayah politik dan melakukan perluasan kegiatan. Konflik dengan suku Karakayunlu, yaitu suku bangsa Turki beraliran Syiah, yaitu Junaid kalah. Kemudian Junaid diasingkan dan meninggalkan Ardabil. Dibantu penguasa wilayah Diyarbakir dari Akoyunlu atau domba putih madhab Sunni, juga suku bangsa Turki. Junaid beraliansi dengan Uzun Hazan atau penguasa sebagian besar Persia. Kemudian Junaid menikahi saudari Uzun Hazan, lahirlah Haidar. Masih dalam masa kepemimpinan Junaidi pada tahun 1447 sampai 1460. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid menyerbu Ardabil, kemudian gagal. Pada tahun 1460 Masehi, Junaid menyerang Sirkasya, namun dihadang tentara Syarwani. Kemudian Junaid terbunuh. Pada tahun 1470 Masehi, Safawi dilanjutkan Haidar, yaitu anak Junaidi. Haidar menikahi cucu Uzun Hazan, kemudian lahirlah Ismail. Kerajaan Syafawi secara resmi terbentuk di masa Ismail I. Pada pemerintahan Haidar pada tahun 1460 hingga 1494 Masehi, ia membangun sebuah pasukan tentara agama yang diberi nama Kizilbas. Dengan pasukannya itu berhasil mengalahkan Karakayunlu pada tahun 1476 Masehi yang dulu mengalahkan ayahnya. Hal itu memaksa Akoyunlu yang awalnya adalah rekan menjadi rivalnya, sehingga berbuntut pada saat penyerangan yang dilakukan Haidar kepada Sirkasya dan pasukan Sirwanid. Akoyunlu membantu pihak Sirwanid sehingga pasukannya kalah dan ia terbunuh seperti ayahnya dulu. Kemudian perkembangan kerajaan Syafawi. Yang pertama, Ismail I berkuasa 23 tahun, yaitu mulai dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi.
Ia adalah orang yang pandai mengorganisir hingga ia berhasil mengendalikan seluruh pasukan Kizilbas untuk mengalahkan pasukan Arzinzam atau Anatolia, pasukan Shirwanid atau sebagai balas dendam kakek dan ayahnya, dan pasukan Akoyunlu. Pada penaklukan Akoyunlu, ia berhasil menduduki kota Tabriz, yaitu ibu kota Akoyunlu, dan di sanalah ia memproklamasikan diri sebagai raja pertama kerajaan Safawi. Kemudian perkembangan dinasti Safawi. Pada 10 tahun pertama, Ismail berhasil menguasai seluruh Persia dan bagian timur bulan Sabit Subur, provinsi Kaspia, Gurgan, Zaid, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, Khurasan. Ambisi politiknya mendorongnya untuk menguasai Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Salim. Tapi dalam perang ini, ia mengalami kekalahan. Kekalahan itu membuat rasa percaya diri sang raja runtuh, sehingga membuat kehidupannya berubah menjadi lebih senang berhura-hura dan berburu. Keadaan itu menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadi perebutan kekuasaan antar pemimpin suku Turki, pejabat keturunan Persia, dan pasukan Kizilbas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan perkembangan selanjutnya, yakni pada masa pemerintahan Tahmasp I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi, Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi, Muhammad Quda Banda 1577 sampai 1587 Masehi. Kerajaan Safawi mengalami kelemahan diakibatkan sering terjadinya peperangan melawan kerajaan Utsmani. Baru pada masa pemerintahan Raja Abbas I, kerajaan Safawi mengalami puncak kejayaannya. Masa kejayaan ini berlangsung dalam masa pemerintahan Raja Abbas yang pertama. Beliau mengambil langkah sebagai berikut. 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kibilbasi dan membentuk pasukan budak dari bangsa Armenia, Georgia, dan Sircasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Georgia, Armenia, dan berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam tiap khutbah Jumat. Pada masa Abbas I, ada puncak kejayaan kerajaan Safawi diraih pada masa kekuasaan Abbas I. Kemudian secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Yang selanjutnya berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan melakukan Herat atau Mar dan Balkh dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas pertama menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kemajuan dinasti Safawi. Kemajuan itu antara lain nampak dalam hal yang pertama ada bidang politik. Abbas pertama membentuk pasukan baru yang direkrut dari para budak dan tawanan perang yang berkebangsaan Georgia, Armenia, dan Sirkasia untuk menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas. Yang kemudian ada selanjutnya menjalin hubungan dengan Turki Utsmani. Selanjutnya kemajuan bidang politik, membentuk aliansi dengan Inggris. Yang kedua ada bidang ekonomi. Sejak dikuasainya Kepulauan Hormuz dan dibukanya Bandar Abbas, maka Safawiyah akhirnya menjadi pemegang kunci perdagangan internasional lewat jalur laut saat itu. Ternyata Bandar Abbas merupakan jalur dagang laut potensial dan strategi yang posisinya mempertemukan antara timur dan barat yang telah diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Demikian juga jalur daratnya. Alur perdagangannya tetap melewati kota-kota penting yang dikuasai Safawiyah seperti Marw dan Baghdad. Barang-barang yang diperdagangkan waktu itu antara lain rempah-rempah dan hasil industri Persia yang berupa logam, permadani, dan keramik. Serta itu, kemajuan juga terjadi di sektor pertanian yang sering disebut daerah bulan sabit subur. Yang ketiga ada di bidang fisik dan seni. Telah berhasil membangun 162 masjid, 48 perguruan, 162 karavakaris, dan 273 pemandian umum. Berhasil mengembangkan seni lukis,
Timuriyah. Yang keempat ada bidang ilmu pengetahuan dan agama. Yang pertama berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan biaya yang dibiayai oleh pendapatan negara. Yang kedua, melahirkan pusat kajian ilmu najm, dan mayat. Yang ketiga, melahirkan dua aliran filsafat, yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan oleh Sohrawardi pada abad ke-12. C. Kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi. Sepeninggalan Abbas yang pertama, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas yang kedua, Sulaiman, Husain, Tahmams yang kedua, dan Abbas ketiga. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembangnya, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Di antara faktor-faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi ialah yang pertama, faktor intern. Dalam faktor intern terdapat konflik berkepanjangan antara kerajaan Safawi dengan kerajaan Utsmani. Kemudian degradasi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas pertama tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash. Yang kedua, ada dari faktor eksternnya. Dalam keadaan lemah demikian, kerajaan Safawi mendapat serangan dari Raja Afgan Mir Mahmud yang berlainan paham dengan Syah Safawi, yakni penganut paham Sunni. Pada tahun 1721 Masehi, Mir Mahmud mulai melakukan penyerangan ke Isfahan, dan selama peperangan Isfahan tersebut rakyat dan penduduk mengalami penderitaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.